hari ini. Saya mohon untuk UTS nanti soal sudah saya kirimkan ke kampus, sudah ke BAAK, dan nanti Anda mengerjakannya pakai program SPSS. Sehingga nanti saya sampaikan pelan-pelan. Nanti kalau ada yang belum paham, saya mohon segera bilang ya, diulangi lagi atau bagaimana. Jangan diem aja, nanti kalau diem aja, takutnya besok nggak bisa mengerjakan. Baik, untuk hari ini materi tentang Spearman. Sebelum ke Spearman, kita ulang dulu sebentar. Memang harus diulang-ulang biar Anda paham. Ketika kita belajar tentang analisis data, kita memang wajib paham tentang ini skala data. Jadi skala data itu nanti berkaitan dengan uji hipotesa apa yang akan kita pilih untuk menjawab pertanyaan tentang penelitian Anda. Umpamanya hipotesa Anda apakah ada hubungan antara usia dengan berat badan, apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Nah, itu nanti Anda akan menguji hipotesa tersebut. Nah, Anda harus tahu persis bagaimana data saya ini. Apakah nanti datanya berbentuk nominal skalanya, atau ordinal, atau interval, atau rasio. Nah, kalau nominal itu seperti jenis kelamin, status pekerjaan, itu kan tidak bisa diolah dengan fungsi matematik. Ya. Jadi nominal dan ordinal itu tidak bisa diolah dengan fungsi matematik. Nah, untuk interval dan rasio itu bisa diolah dengan fungsi matematik. Nah, kaitannya dengan operasional variabel, ketika kita mau uji hipotesa, untuk yang skala N dan O, nominal dan ordinal, itu menggunakan statistiknya kelompok non-parametrik. Ya, kelompoknya non-parametrik. Sedangkan untuk yang interval dan rasio, itu masuknya adalah kelompok statistik parametrik. Statistik parametrik ini itu hasil ukurannya itu dalam bentuk kontinu. Kontinu ini berarti hasil mengukur. Ya, jadi saya ulang lagi. Statistik parametrik ini digunakan pada data yang berskala interval atau rasio. Di mana interval atau rasio itu biasanya diambil dari data mengukur, data ukur. Maksudnya bagaimana? Contoh, Anda mau mengukur berat badan. Nah, berarti nanti hasilnya berapa? Berat badannya 10 kilo, 50 kilo, 30 kilo, itu kan berarti mengukur. Nah, tapi kalau menghitung, itu berapa jumlah mahasiswa di UDP 1, 2, 3, 100. Ya. Itu namanya menghitung. Nah, menghitung itu data hitung itu maksudnya statistik non parametrik. Nah, kaitannya dengan data tadi, skala data tadi, kalau kita lihat berdasarkan olahan data, tadi dikatakan parametrik. Apa sih sebenarnya parametrik itu? Parametrik adalah berhubungan dengan menarik kesimpulan, yaitu dengan inferensi statistik yang membahas tentang parameter-parameter pada populasi. Nah, jenis data yang akan diolah dengan menggunakan parametrik adalah yang berbentuk interval atau rasio dan mempunyai kriteria data itu berdistribusi normal atau mendekati normal. Nah, ini patokan ini ya. Jadi data kita nanti itu sebelum kita mau menguji hipotesa, kita cek dulu data kita normal atau tidak. Nah, kalau data kita itu bentuknya interval atau rasio, tapi setelah dicek kok tidak normal, maka larinya ke non parametrik. Ya. Untuk kemarin sudah saya ajari cara cek normalitas data ya, Mas, Mbak. Sudah belum?
Oke, saya lanjutkan. Kalau Anda berarti sudah dijawab sudah ya. Kalau Anda tidak respon, saya anggap berarti Anda sudah tahu, sudah ngerti ya. Berikutnya, statistik dan parametri, yaitu inferensi statistik yang membahas parameter populasi dengan jenis data adalah N dan U, nominal atau ordinal. Atau dia yang distribusi datanya tidak normal atau tidak diketahui ya. Jadi kalau kita sekali lagi mau mengolah data, kamu harus cek, ya, kamu harus cek dulu data ini nanti normal atau tidak pada posisi data yang seperti ini, ya. Kalau data jenis kelamin, status pekerjaan, tingkat pendidikan, ya, dalam bentuk nominal ataupun ordinal, tidak usah diuji normalitas data, nggak usah dicek. Tapi kalau datamu itu yang dalam bentuk seperti ini, ya, itu harus diuji dulu, dites dulu normal atau tidak. Itu. Nah, sekarang berikutnya masuk ke uji hipotesanya. Nah, uji hipotesa pada Spearman ini itu merupakan uji korelasi. Ya, jadi skala data kita interval atau rasio itu ya, kalau datanya nggak normal maka pakainya Spearman. Nah, tapi kalau datanya Spearman, ini komparatif dan korelasi. Untuk materi yang saya ini sudah saya kasihkan atau belum ya Mbak? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Baik, kita cermati dulu ya. Ketika kita mau uji hipotesa, tabel ini sangat membantu kita. Tujuan kita itu mau komparatif atau korelatif. Compare itu membanding-bandingkan. Umpamanya satu kelompok ini seajari senam, satu kelompok tidak diajari senam, mungkin baca tentang gizi, tentang diet gitu. Terus nanti kedua kelompok tersebut kita bandingkan mana BB-nya itu turunnya lebih cepat yang mana. Nah, itu kan membanding-bandingkan. Nah, itu namanya komparatif. Kalau korelasi itu hubung-hubungkan, mengkaitkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tuh. Nah, sekarang kita coba data kita ya dalam bentuk skala rasio ya, panjang badan, berat badan. Ya, ini namanya data yang berskala rasio. Oke. Sebelum kita mengolah tadi ya, mesti apa? Cek dulu data itu normal atau tidak gitu ya. Nah, kita cek dulu. Anda pegang laptop enggak, Mbak Mas? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, tidak. Nanti prakteknya piye bisa toh? Bisa ya. Besok ngerjakannya yang seperti ini, pakai laptop. Oke. Silahkan Anda perhatikan. Saya ngulangi cara ngajar cek normal data ya. Ini caranya yang pertama. Saya mau ngecek apakah variabel panjang badan bayi lahir ini dan berat badan bayi lahir ini apakah normal atau tidak. Caranya kamu lihat analisis, kemudian deskriptif statistik,
Kemudian masuk ke explore. Kemudian ini tadi posisinya di sini ya. Nah, posisi awal di sini. Kemudian kita masukkan variabel ini ke dalam dependent list. Nah, ini yang mau kita cek. Kemudian kita plot, klik plot. Nah, di sini yang diklik, dicentang, ya, itu adalah yang histogram. Kemudian normality plot with text. Ini, lalu continue, lalu OK. Oke. Bisa ngikuti, Mbak, Mas? Bisa, Bu. Oke, ya. Kemudian kita cek, ya, cek nih, test of normality. Jadi kita mau ngetes datanya itu normal atau tidak, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat di nilai ini, yang terakhir ini, ya. Signifikansi. Nah, indikatornya apabila itu nilai signya itu lebih dari 0,05, saya ketik sini dulu ya. Oke, maunya kita lihat judul penelitian. Judul penelitian itu hubungan panjang badan bayi baru lahir dengan berat badan bayi baru lahir. Ini judul penelitiannya. Nah, variabelnya yaitu ada 2, variabel bebasnya, variabel bebas adalah panjang badan bayi baru lahir. Nah, ini yang akan kita tes, kita hubungkan dengan berat badan bayi baru lahir. Nah, panjang badan tadi, skala datanya, skala ukurnya, ukur data tadi adalah rasio. Nah, kemudian variabel terikatnya adalah berat badan bayi baru lahir. Nah, tadi skala ukurnya juga sama. Ukurnya adalah rasio. Nih, judulnya, ini variabelnya. Oke, ini ya. Nah, ingat, jika kita mempunyai data dalam bentuk rasio, sebelum Anda mengolah data, dicek dulu datanya itu normal atau tidak. Gitu. Nah, indikator untuk cek normalitas data, indikator normalitas data adalah p-value. P-value itu singkatan dari probability. Ya, nilai probability itu disebut p-value. Itulah 0,05. Nah, jika nilai p-value itu lebih kecil dari 0,05,
maka kesimpulannya data tidak normal. Nah, sebaliknya, jika nilainya lebih besar, besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah data normal. Nah, ini patokannya, indikatornya adalah nilai 0,05 ini. Ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, data kita tadi, hasil olahan tadi lebih kecil atau lebih besar. Ya, nih. Nah, caranya bagaimana kita cek? Kita bandingkan nanti. Ini kita klik kanan, copy, ya, kemudian kita copy paste di sini. Oke, nah ini kalau data kita itu kurang dari 50, ya, itu namanya sampel kecil gitu ya. Sampelnya kurang 50, maka yang dibaca adalah yang ini, Safiruwil. Ini yang dibaca. Kelompoknya ini. Saya kasih warna ini ya. Tapi kalau data kita jumlahnya lebih dari 50, maka yang dibaca adalah yang kolmogoro. Ini yang lebih 50. Kecil. Nah, kalau datanya sampel kita itu lebih dari 50, maka yang dibaca adalah yang ini. Yang warna, kasih warna biru. Nah, ini. Yang biru itu sampelnya yang lebih 50, yang pink ini sampelnya kurang dari 50. Ya. Nah, itu nanti yang dibaca yang ada sik ini. Nah, karena tadi sampel kita yaitu hanya 20. Nah, berarti kita bacanya yang mana, Mbak? 20 sampel, berarti yang kita baca yang mana? Sapirowic, Bu. Ya, Safiruwil, betul. Nah, kita lihat di sini. Nah, berat badan bayi itu signifikansinya berapa? 0,058. Ya, berat badan bayi ya, kita cek. Yang BB, berat badan bayi adalah 0,058. Nah, ini lebih besar atau lebih kecil, Mbak, dari 0,05? Lebih besar atau lebih kecil ya? Lebih besar, tapi hanya selisih 0,008. Nah, jadi mepet banget ya. Nah, sekarang yang panjang badan. Nah, panjang badan ini 0,06. Berarti ini kan lebih dari 0,05. Kalau ini mepet banget. Kalau mepet banget ini kesimpulannya kita lebih cenderung tidak normal untuk berat badan bayi baru lahir. Ya, nih. Sudah paham, Mbak, Mas?
Oke, Mas, Mbak, sudah paham untuk cek data normalitas? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Sekarang kalau sudah berarti berat badan bayi tidak normal, sedangkan panjang badan adalah normal. Nah, sekarang kita lihat, cek data kita. Nah, kalau tadi yang di bawah itu interval dan rasio, data kita kan rasio tadi. Ya, tapi data kita nggak normal, maka kita larinya ke sini, ke Spearman. Harusnya kan persen product moment ya. Nah, kalau datamu normal KB tadi, maka uji yang Anda pakai adalah yang persen product moment. Tapi gandeng orang normal, maka Anda menggunakannya Spearman. Itu yang tadi saya jelaskan di mana ya? Skala data ya. Ini parametrik ya, menggunakannya interval atau rasio neng syaratnya kudu normal. Gandeng orang normal, maka Anda turun ke non parametrik. Distribusi data tidak normal atau tidak diketahui. Berarti Anda pakai yang non parametrik ini. Nah, yang non parametrik ini itu adalah masuk di sini tadi. Nah, di sini N dan O, nominal dan ordinal. Karena ini korelasi, maka kita ambil yang Spearman. Gitu. Paham, Mas, Mbak? Paham, Bu. Sekarang kita lanjutkan. Karena data kita itu tidak normal, maka ujinya menggunakan Spearman. Nah, caranya piye? Caranya analisis. Lihat ya, klik. Kemudian korelasi. Jadi kan kita mau menghubungkan korelasi. Nah, terus tarik ke bivariat. Oke. Lalu kita masukkan kedua variabel tersebut. Nah, begini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, di sini korelasi koefisien. Ya. Tadi kalau data kita normal, dua-duanya normal, maka digunakan adalah persen. Tapi karena ini tidak normal salah satunya, ya, maka kita ganti menjadi Spearman. Yang ini dikosongin, kita pindah ke Spearman. Oke. Terus kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini uji non-parametrik korelasi. Itu menggunakan Spearman Pro. Nah, hasilnya bagaimana? Yang kita baca adalah yang sig ini. Ya, sig 0,001. Nah, kita ini untuk menjawab hipotesanya. Kita copy. Ya. Ini tadi kan untuk tes normalitas. Nah, sekarang hipotesa. Kita punya hipotesa. Hipotesa kita ada H0. H0 itu maknanya adalah tidak ya. Tidak ada hubungan antara panjang badan bayi baru lahir dengan berat badan bayi baru lahir. Nah, hipotesa lawannya adalah HA. Lawannya apa? Berarti ada hubungan. Kalau H0 itu tidak ada hubungan, berarti lawannya ada hubungan. Ada hubungan antara panjang badan dan berat badan bayi baru lahir. Nah, itu ya. Nah, sekarang indikator. Indikator untuk
menjawab hipotesa adalah sama dengan p-value. P-value jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Terus p-value jika lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, ini kurangnya sama ya dengan 0,05. Oke ya. Nah, hasil statistik tadi, output dari SPSS tadi, kita klik copy, klik kanan, copy, kemudian dipaste di sini. Kecilin ya. Oke. Nah, yang dibaca yang mana? Yang ini. Yang sik-sik tadi ya. Nah, ini. Nah, signifikansinya nilainya 0,001. Jadi hasil uji Spearman adalah 0,001. Nah, berarti ini kalau kita lihat indikator ini, hipotesanya 0 itu diterima atau ditolak, Mbak Mas? Ditolak, Bu. Ditolak, pintar. Ya, betul. Nah, sekarang ditolak, bunyinya H0 bagaimana? Tidak ada hubungan. Kok ditolak, berarti yang diterima siapa? Nek ditolak, yang diterima yang siapa? Yang HA. Ya kan? Nah, yang diterima yang HA. Apa? Ada hubungan antara panjang badan dengan berat badan. Sehingga kesimpulan hasil penelitian ini, di mana? Ya. Nah, jawabnya seperti ini. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara panjang badan dengan berat badan bayi baru lahir dengan nilai p-value sebesar 0,001 dan kekuatan hubungannya sebesar, nih kekuatan hubungannya yang ini, 0,691. 0,691. Nah, ini tadi saya belum jelaskan yang ini ya, kekuatan hubungannya ya. Pak jelasin nanti. Nah, ini kesimpulannya. Jadi jawabannya nanti kalau ada soal, buktikan apakah ini. Judulnya kan hubungan
Susulitan hubungan panjang badan gitu ya. Buktikan apakah betul bahwa panjang badan bayi baru lahir itu berhubungan dengan berat badan bayi baru lahir. Nah, itu kan. Nah, jawabnya tadi seperti ini langkah-langkah. Judulnya apa, variabelnya tadi apa, indikatornya bagaimana. Nah, variabelnya tadi bagaimana, rasio. Kalau kita cek normal atau tidak, kemudian jawabannya baru tes normalitas, oh tidak normal. Oke, hipotesanya seperti ini, kita buktikan. Nah, uji Spearman hasilnya kok seperti ini. Oh, berarti ini artinya kesimpulannya dapat hubungan antara PB banyak badan dengan berat badan dengan nilai p-value sebesar 0,001 dan kekuatan hubungannya sebesar 0,691. Nah, kekuatan hubungan ini apa? Ini saya tunjukin di sini ya. Nanti materi ini tak kasihkan. Nah, untuk kekuatan hubungan ya korelasi ya, itu dilihat ini kekuatan korelasi apabila nilainya 0,0 sampai kurang dari 0,2 kesimpulannya sangat lemah. Tapi kalau 0,2 sampai kurang dari 0,4 maka lemah, sedangkan 0,4 sampai 0,6 sedang, 0,6 sampai kurang dari 0,8 adalah kuat, 0,8 sampai 1 sangat kuat. Nah, tadi hasil kita adalah 0, berapa tadi? Nih, 0,691. 0,691. Berarti kesimpulannya apa, Mbak Mas? 0,691. Berarti kesimpulannya korelasinya apa? Kuat, Bu. Kuat. Betul, pintar. Seperti itu nanti soalnya jawabnya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa tabel ini ketika kita mau uji korelasi, maka ada satu kekuatan hubungan, nanti dijawab. Kemudian nilai p-value tadi untuk menolak atau menerima H0 tadi. Ya. Kemudian arah korelasi. Arah korelasi ini umpamanya gini, positif atau negatif. Positif itu umpamanya kalau kita semakin panjang berat badan, maka semakin besar berat badan. Nah, kekuatan korelasi ini kan positif, tidak negatif. Yang positif. Yang 0,691 kan positif itu. Berarti jawabnya nanti semakin panjang badan bertambah, maka semakin tambah BB-nya. Nah, kebalikannya, korelasinya negatif, maka semakin panjang BB, semakin turun berat badannya. Semakin tambah tinggi badannya, maka akan semakin berkurang berat badannya. Itu namanya arah yang negatif. Nah, gitu. Oke. Selesai. Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Saya kirimkan yang ini hasil saya ini ya, yang ketik-ketik ini ya. Besok soalnya saya buat kasus ya, sekian orang mamanya 30 atau 10 atau 20 atau 50 ya, nanti data hasil observasi ada siapa bla 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 dengan data seperti ini, saya ketik di Word ya, nanti kamu pindah dari tulisan saya itu, dari soal itu dipindah dimasukkan di sini. Dimasukkan di SPSS. Oh, variabel panjang badan nomor 1 50. Berat badannya 3750 dan seterusnya sampai sesuai jumlah soalnya. Nah, soal 20 ya seperti ini, nah 30 ya 30 gitu ya. Nah, terus nanti saya akan bertanya. Pertanyaannya itu silakan Anda tulis di sini di jawabanmu. Nah, nanti saya sudah buat judulnya apa,
Nah, kemudian Anda tulis variabelnya apa, skalanya apa. Nah, kalau ada pertanyaan, coba cek apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, berarti cara ngeceknya seperti ini. Ingat, indikatornya adalah p-value 0,05. Kalau nilainya itu kurang atau lebih kecil dari, ya, lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya data tidak normal. Itu data tidak normal. Tapi kalau hasilnya itu lebih dari 0,05, maka kesimpulannya data normal. Nah, kalau datanya itu tidak normal, maka kita akan menguji menggunakan Spearman kalau data Anda itu dari dalam bentuk rasio ini. Itu ya, maka masuk ke Spearman. Nah, untuk sebelum ke Spearman tadi tes normalnya harus ditunjukkan di sini ya, seperti ini. Nanti kamu tulis aja di lembar jawabmu. Nah, jumlah sampelnya berapa? Oh, 20. Berarti yang dibaca yang Saviro. Dari hasil normalite Saviro width, nilai p-value adalah sebesar 0,058. Nah, karena ini mepet ya, maka saya katakan data tersebut tidak normal gitu. Seperti itu. Nah, terus baru Anda olah menggunakan Spearman. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nanti dibaca, yang dibaca adalah sig-nya. Sig ini 0,001 itu kan lebih kecil dari 0,05. Jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, sebelumnya tadi Anda nulis dulu hipotesannya apa. Kalau H0 itu maknanya tidak ada. Nah, berarti lawannya ada H0 tidak ada hubungan bla bla bla, HA ada hubungan bla bla bla. Nah, seperti ini nanti baru Anda cek. Oh, lebih kecil. Oh, makanya ditolak. Siapa ditolak? H0. Nek H0-nya bunyinya seperti ini ditolak, maka yang diterima adalah HA. Oh, kesimpulannya adalah ada hubungan antara bla bla dengan bla bla. Oke, seperti ini, Mbak, Mas. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, berarti sudah paham ya. Oke, sekarang ini yang masuk 31. Jumlah semuanya berapa, Mas? 32. 2. Nah, ini yang satu ini 3. Yang arah korelasi negatif tadi bagaimana, Bu? Oh ya, oke, gini ya. Bu. Iki ini loh 0691. Ini kan korelasi koefisien. Nah, korelasi arah korelasi itu menunjukkan negatif atau positif gitu loh. Ini kan tidak ada minusnya. Berarti kan positif tambah 0,691. Nah, itu kan positif. Nah, kalau positif karena ini korelasi, contohnya seperti ini. Saya jelaskan dulu. Kalau kita buat gambar gitu ya. Saya tak gambar dulu. Enaknya. Ya. Kalau yang ini adalah data panjang badan ke arah sana, ya. Terus yang ini adalah berat badan. Nah, kalau umpamanya eh, datanya ini panjang badannya 30 di sini ya. Nah, terus nanti dia BB-nya naik di sini. Nah, digadoke jadi posisinya di sini ya. Terus nanti ada lagi naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik.
Tuh, banyak sesuai dengan jumlah responden. Jika data ini seperti ini, ketika panjangnya bertambah, maka bibitnya juga bertambah, berarti ini jenenge arah korelasinya positif. Arah korelasinya positif. Tuh, ya. Nah, sekarang kalau kebalikannya, semakin dia bertambah, umpamanya begini di sini ya, maka dia semakin kecil. Nah, ini di sini. Nah, gini-gini, gini-gini. Hapusnya dulu. Semakin kecil, jadi arahnya kebalik, Mbak. Jadi arahnya begini. Nah, berarti semakin dia tinggi, semakin dia pendek. Nah, seperti ini. Ini namanya yang biru muda ini arahnya negatif. Gitu loh. Itu makna dari korelasi yang ini. Jadi nanti membunyikannya berdasarkan hasil uji Spearman menunjukkan bahwa ini korelasi koefisien sebesar 0,691. Artinya bahwa kekuatan hubungan antara panjang badan dengan berat badan adalah kuat. Nah, tadi maksudnya kan di sini adalah kuat 0,691. Ini ya, kuat. Dengan arah positif, gitu aja. Ini dengan arah positif. Nah, nanti di sini ada hasilnya paling negatif ya, minus 0,69, berarti dengan arah negatif. Gitu aja. Itu orang membaca sudah paham. Iya. Begitu Mbak Widya tadi ya. Halo Mbak, yang tanya tadi sudah paham belum? Mbak Widya mau keluar. Yang lain ada pertanyaan?